Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Oke Bapak Ibu sekalian, suatu kesempatan yang indah kami ucapkan selamat datang kepada setiap peserta daripada Anugerah Kongres. Siapa yang sudah diberkati Tuhan kemarin, sepanjang hari ini? Haleluya, puji nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan, Deb, ini suatu acara yang luar biasa bahwa Anugerah Kongres ini setelah 9 tahun Anugerah menjalankan pelayanan yang luar biasa atas kasih karunia Tuhan. Baru pertama kali ini kita bisa melaksanakan Anugerah Kongres, Deb. Betul sekali, Ya, Daniel. puji Tuhan, dan ada 100 peserta yang datang dari berbagai macam pulau yang ada di Indonesia, yang dari Nias, yang paling barat ujung Indonesia. Puji nama Tuhan. Shalom yang dari Nias. Haleluya. Orang bilang jauh. Jauh, amin, haleluya. Dan kemudian yang dari Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya, puji Tuhan, haleluya. Dari Riau, wow, haleluya, shalom Riau, puji Tuhan. Turun lagi ke Sumatera Barat, daerah Padang dan sekitarnya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian dari Lampung, ada dari Lampung, puji Tuhan, haleluya. Dan dari Kalimantan, angkat tangan, dari Kalimantan, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian dari Pulau Jawa, silakan angkat tangan. Puji nama Tuhan, dari Jawa, puji Tuhan. Kemudian dari mana lagi, Deb? Yang bisa dipilih. Oh, dari Sulawesi. Dari Sulawesi, Sulawesi Utara dulu. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, bawa makanan dari Manado enggak? Ya, lain kali bawa makanan dari Manado ya, puji Tuhan. Kemudian dari Sulawesi Tengah, ada enggak? Haleluya, puji nama Tuhan, dari Uetu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, suatu kesempatan yang luar biasa. Kami sangat senang berjumpa dengan setiap daripada saudara, siapapun Anda. Dan hari ini kita akan menampilkan ada 3 orang narasumber yang luar biasa, Deb ya. Ya. Oke, dalam topik apa? Topik kita hari ini adalah Grace Impact atau dampak dari kasih karunia. Ya, kita semua sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu apa yang kita lakukan dengan kasih karunia yang kita terima? Hidup kita harus berdampak buat orang lain. Betul. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Nah, sekalian sebelum kita tampilkan, jangan lupa pula bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Deb? www.anugerah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan atau doa, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan tampilkan Sebelum kita tampilkan satu persatu narasumber kita hari ini, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Setiap orang yang menerima keselamatan mendapatkan anugerah terbesar dari Tuhan Yesus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Semua kutuk dan dosa kita telah dibayar dengan lunas. Sudah selesai. Sebagai orang percaya, kita mendapatkan hidup yang baru. Dampak dari anugerah terbesar itu adalah hidup kita yang diubahkan. Kita menjadi manusia yang baru. Tidak berarti jalan hidup kita menjadi mulus dan bebas dari tantangan. Tetapi kini ada Tuhan yang menyertai kita, memberkati kita, dan memberikan kemenangan bagi kita. Hari ini kita akan melihat perjalanan hidup dari 3 narasumber Good News. Dr. Utoyo, Pendeta Suwito Adi, dan Roni Suprayogi. Meskipun hidup mereka tidak mudah pada awalnya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang saya bisa menjalani, Pak? Karena semangat, Pak. Live by the Spirit itu kuncinya. Jadi saya mengalami kesakitan, Pak. Painful. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua
aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Ya, pemirsa, Dr. Utoyo ini, Bapak Ibu sekalian, Dr. Utoyo Lubiantoro ini adalah seorang spesialis jantung ya yang bekerja di salah satu rumah sakit yang ternama di Jakarta. Kisah hidupnya cukup unik karena beliau harus berjuang pada saat sedang kuliah kedokteran ya. Pada saat kuliah kedokteran sempat pernah mengalami sakit dan karena sakitnya itu beliau pernah hampir lumpuh ya dokter ya. Betul ya, hampir lumpuh, tetapi kemudian oleh karena anugerah Tuhan dia bisa sembuh dan kemudian bukan hanya sembuh, dia merupakan salah satu lulusan termuda ya, sebagai dokter lulusan termuda di angkatannya pada tahun itu. Boleh kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Dan setelah itu beliau melanjutkan studinya ke negeri Belanda dan mendapatkan beasiswa ya, mendapatkan beasiswa untuk biaya hidup yang ada di sana ya. Dan setelah itu sampai dengan hari ini dia berkarya sebagai seorang dokter, banyak sekali membantu untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit jantung. Luar biasa. Ya. Dokter Utoyo suatu kehormatan ya bisa ada dokter di sini. Kalau boleh dokter ceritakan dulu perjuangannya pada saat masih kuliah itu seperti apa dok? Kenapa sampai bisa sakit seperti itu? Iya, kalau orang lihat saya jalan tuh cepat sekali. Ya, kayaknya super sehat. Oke, gimana dok? Dulu kalau orang lihat padahal sehat ya? Iya sepertinya, padahal sebetulnya saya tubuhnya tidak sekuat seperti yang Bapak Ibu lihat saya seperti kalau jalannya gesit segala macam cepat, ya tahu gitu. Padahal saya sebenarnya mudah capek, mudah sakit. Kalau saya kerja berturut begadang 3-4 hari, hampir pasti itu apa namanya sakit flu, radang tenggorok udah sampai. Nyuntik sendiri ya dok ya berarti? Nggak usah. Nggak usah. Nah, dan saya kalau udah sakit sembuhnya lama banget, 2 minggu. Itu udah pakai antibiotik yang super kuat aja Pak ya. Dosisnya apa itu pun juga berat. Ya karena mungkin saya, nah ini keluarga saya kan dokter, bapak dokter. Ya. Jadi zaman dulu mungkin ya bapak ibu yang sudah relatif ya umurnya 40 ke atas mungkin tahu. Cuman dulu obat-obat antibiotik seperti tetracycline, ampicillin itu secara liberal diberikan oleh para dokter. Termasuk oleh orang tua saya. Oh. Makanya gigi kita jadi kuning dan seterusnya. Sehingga saya tanda petik sudah kebal. Sehingga nggak bisa pakai antibiotik yang murah-murah, apalagi yang generik Pak, udah nggak mempan Pak Daniel. Oh gitu ya. Jadi saya mesti sekarang kategori itu demikian, yaitu maka saya nggak bayangkan kalau besok suatu hari saya kena infeksi yang berat, seperti pasien-pasien kita yang di ICU, hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Perlu mujizat Tuhan ya dalam hidup. Mujizat Tuhan, betul. Haleluya. Ya. Nah, Nah, gitu. ceritanya waktu kuliah dulu bagaimana dok? Sampai itu sakit apa? Sampai lumpuh sampai hampir lumpuh ya selama 2 tahun? Nah justru begini, saya itu sakit berat itu makanya gini, kalau saya sebagai seorang dokter, nah saya seorang dokter yang paling mengerti tentang yang namanya sakit dan penyakit Pak. Iya. Jadi Karena penyakit dokter sih ya? dan kesakitan, Oke. ya, karena Karena ngalami. saya ngalami sendiri Pak. Jadi kalau Bapak nanya sama saya, kalau pasien saya serangan jantung pertama kali masuk ICU, Pak Daniel, Bu, saya tadi pagi ini baru pulang jam 4. Oh. Saya pulang jam 11 praktek, baru mau tidur sama istri, dibangunin jam 12, pasien gawat. Jadi jam 2 saya kembali ke rumah sakit untuk menolong dia serangan jantung, infak miokard, heart attack, jadi saya langsung lakukan tindakan balon, pasang stent, orang bilang cincin. Pulang jam 4 Pak, jadinya tidur jam sebentar, saya cuma tiduran di mobil, ya kan begitu. Nah jadi kalau dia masuk ICU sekali, saya udah 3 kali Pak masuk ICU. Maksudnya bukan berkunjung ke ICU untuk Saya melihat sebagai pasien. Tapi Bapak sebagai pasien. Pasien, Oke, betul. Wow. Jadi kan pada waktu saya sekolah kedokteran 6 tahun setengah itu ya saya sakitnya masih relatif biasa. Cukup banyak sakit tapi kebanyakan sakit-sakit seperti tenggorokan, ya gangguan liver dan seterusnya. Tapi yang parah adalah yang tadi Ibu pernah sudah sampaikan bahwa saya hampir lumpuh adalah ketika saya masuk spesialis jantung Pak. Wow. Jadi antara tahun 96 sampai 2000. Ngomong-ngomong dokter ini masih kelihatan muda banget. Boleh ditunjukkan kepada para sahabat-sahabat kita hari ini usianya berapa dok? Udah nggak muda lagi Pak, sudah 47 tahun ini. Oke, puji Tuhan. Jadi masih relatif muda bukan? Iya. Ya, puji nama Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya.
Nah terus bagaimana Pak prosesnya? Kok bisa dari hampir lumpuh kemudian sembuh sekarang sehat, segar bugar seperti ini? Nah, jadi justru saya menghadapi ya belum sampai lumpuh, ya kelemahan lah, jadi gitu. Itu tidak mengerti. Jadi padahal jadi 4 tahun saya pendidikan di UI spesialis jantung Pak, setelah dokter umum. Jadi 4 tahun sekolah. Jadi hampir 50%, jadi saya total hampir 2 tahun itu saya jalani dengan sakit. Makanya satu anugerah yang luar biasa bagi Tuhan. Kalau saya tuh bisa lulus tepat waktu dari tesisnya segala macam. Malah Pak, jadi lulusan termuda lagi ya Dok? ya karena memang masuknya lebih muda dari awal. Bukan karena sakitnya. Karena saya lulus dokter umum kan umur 21. Ya saya dari kecil itu papa saya sama mama meloncat-loncati gitu loh. SMP cuma 2 tahun, sekolah SD cuma 5 tahun. Ya itu kalau anaknya nggak pintar meskipun diloncat-loncatin ya nggak bakal loncat Pak. Itu karena pintar pasti juga. Nah jadi saya masuk kedokteran maupun dokter spesialis saya udah relatif lebih muda. Jadi dibanding seangkatan secara umum rata-rata kebanyakan orang. Nah saya sekolah 4 tahun spesialis itu saya hampir 2 tahun 50% Pak dengan itu. Jadi apa yang saya bisa menjalani Pak karena semangat Pak, live by the spirit itu kuncinya. Jadi saya mengalami kesakitan Pak, painful, bukan sakit hati loh Pak. Ya bukan maksud stres atau apa, no enggak. Padahal Bapak Ibu tahu, salah satu pendidikan yang paling berat dalam satu perkuliahan Pak, saya rasa di bidang apapun Pak. Mau di bidang teknik sipil, engineering, saya sekolah Alkitab, saya rasa sekolah Alkitab nggak pakai begadang Pak. Tapi sekolah spesialis itu Pak lebih sulit, lebih memakan tenaga fisik, termasuk energi dan stres juga Pak, karena pada tekanan dari dosen dan senioritas, ya itu adalah dibanding dokter umum. Saya waktu dokter spesialis Pak, itu hampir 3 hari sekali jaga malam Pak. Saya pernah jaga itu 48 jam berturut-turut. Memang begitu programnya Pak, luar biasa. Aturannya seperti itu? Iya. Bukan karena dipelonco atau dikerjain? Enggak. Nah itu belum lagi pelonco Pak. Wow. Nah yang saya sayangkan sedikit ini buka off the record bahwa pendidikan kita kan kadang-kadang ini Pak senioritas masih feudalism. Iya enggak? Jadi junior ini melayani Pak kerja kayak kuli Pak. Bullying secara tidak langsung. Iya, jadi kalau senior itu Pak udah santai. Kode chief itu Pak, chief itu kepala udah santai Pak. Jadi cuma nyuruh kita nih yang kalau baru tingkat 1, tingkat 2 Pak, itu kayak sapi perah Pak. Makanya Ahok ribut-ribut. Kalau makan sop itu sop kepala, bukan kepala ayam, kepala kita sendiri-sendiri. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Kita akan memanggil narasumber yang berikutnya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita sambut seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang sahabat saya, yaitu Bapak Pendeta Suwito Adi. Kita berikan dulu kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Perjumpaan saya dengan Pak Suwito adalah suatu perjumpaan yang saya percaya suatu divine appointment atau suatu perjumpaan ilahi. Seperti Bapak-Bapak sekalian banyak yang masukin proposal ke kantor kami. Pak Suwito ini waktu itu memang tidak masukin proposal ke saya, saudara. Ada seorang salah satu pekerja Pak ya dari pos PI-nya ya, seorang yang namanya saya masih ingat yaitu Pak John, masukkan proposal ke saya baca, nggak masuk kriteria. Tetapi hari itu ada satu dorongan dari Tuhan untuk saya telepon ke Pak John, kemudian ngomong-ngomong saya bilang Pak maaf ini gereja Bapak nggak masuk kriteria daripada church makeover kami. Nah kemudian Bapak ada kenal nggak seorang hamba Tuhan atau gereja yang saya sebutkan kriterianya, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu. Kemudian dia katakan, Pak saya punya satu kenalan, ini hamba Tuhan senior saya. Mau nggak Bapak saya kenalkan kepada Pak Suwito Adi? Oke, kalau gitu tolong minta teleponnya, saya akan telepon. Pak Suwito singkat cerita tinggal di kota Lampung dan saya mendengarkan ceritanya dari telepon itu, saya tanya tentang gerejanya dan yang lain-lain. Kemudian ada satu gerakan atau satu dorongan dari Roh Kudus untuk Roh Kudus berkata, datang ke Lampung, saudara. Sekitar 1 minggu setelah itu saya datang ke Lampung, saya berjumpa dengan Pak Suwito, dan saya mendengarkan bagaimana beliau merintis suatu pelayanan yang luar biasa. Boleh saya ceritakan sedikit Pak ya? Seorang yang dilahirkan dalam suatu keluarga yang sangat miskin,
dari kota Madiun, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian karena kemiskinan dia harus sama orang tuanya ditaruh di sebuah panti asuhan, saudara, gara-gara kemiskinan. Tetapi rupanya ada suatu rencana Tuhan yang tidak kita mengerti. Roma 8:28 mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Justru di panti asuhan ini dia mengenal Kristus, saudara. Jadi dulu keluarganya bukan orang Kristen, tetapi justru di panti asuhan ini dia mengenal Kristus. Karena di panti asuhan itu dididik dengan cara yang luar biasa, diberikan firman Tuhan setiap hari, saudara. Di sana dia mengenal Kristus dan kemudian pada waktu dia bertumbuh dewasa, nanti kita akan tanya jawab lebih lanjut. Singkat cerita dia datang kota Jakarta sebagai tukang batu, saudara, sebagai kuli bangunan, saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian sebagai kuli bangunan bertemu dengan seseorang yang kemudian Tuhan gerakkan untuk menyekolahkan dia. Ditanya, Wito panggilannya, kamu cita-cita kamu apa? Om, saya kepingin jadi pendeta. Kok sekarang jadi kuli bangunan? Sekolah Alkitab, Om bayarin. Sekolah Alkitab di Petamburan, Bapak Ibu sekalian. Selama berapa tahun, Pak? 4 tahun nyambi menjadi tukang listrik di sekolah. Jadi kalau dulu kita guyon, maaf, sekolah bayar pijet, ini sekolah bayar listrik, saudara. Jadi tukang, ya. Dan kemudian singkat cerita setelah lulus diutus oleh satu organisasi pelayanan full gospel untuk pergi ke Kalimantan dan ke banyak tempat, sampai bertemu dengan seorang hamba Tuhan, mentornya, yang kemudian mengutus dia pergi ke Lampung, betul ya, untuk merintis jemaat ini. Dan rupanya di sana yang dirintis bukan hanya jemaat, tetapi ketemu dengan buah hatinya yang seperti Prangko kemarin, saudara. Ya. Dan istrinya adalah seorang dokter spesialis radiologi. Kita berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan, Pak Suwito Adi. Ya, shalom Pak Suwito. Gimana kabarnya? Shalom ya. Ya, puji Kabar Tuhan baik. bisa di sini ya. Pak Suwito kemarin datang ke Jakarta naik apa, Pak? Bawa kendaraan sendiri. Bawa kendaraan sendiri. Oh, berapa jam? 10 jam, 11 jam. Ah, 11 jam sampai ke Jakarta. Itu sama naik ferinya juga ya? 3 jam. Rombongan dari Lampung berapa orang, Pak? 5 orang, Pak. Ya, oke. Nah, Pak Suwito bisa cerita nggak Pak sedikit perjuangannya dulu Pak pada saat tadi Pak Daniel sudah bilang Bapak dari keluarga yang latar belakang ekonominya kurang mampu ya. Terus Bapak sampai dititipkan di panti asuhan, itu perasaannya bagaimana Pak? Ya ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau saya ceritakan dari 4 saudara saya, hanya saya yang sekolah. Kakak saya yang pertama itu lulus SMP, yang kedua lulus SD, adik saya lulus SD. Sekali lagi karena anugerah Tuhan saya sebenarnya bukan dititipkan di panti asuhan, karena teman-teman saya main itu kebetulan waktu itu mau ditaruh di panti asuhan dari Jember. Terus Pak Pendeta yang melayani di gereja dekat lingkungan kami tanyakan, Wito mau nggak sekolah di Madiun? Karena setiap hari saya sekolah itu sangat memprihatinkan, makan paling sehari sekali. Itu pun nggak ada lauknya. Ya, jadi Ngasih aja Pak iya, maksudnya. ada tawaran seperti itu, saya terima. Langsung besoknya berangkat di panti asuhan, saya dididik secara Kristen. Sebelumnya saya juga tiap malam ya tidurnya dilanggar. Ya, tidur dilanggar, nanti subuh selesai sholat subuh itu kembali ke rumah terus berangkat sekolah. Tapi enggak ada perasaan tertolak waktu tinggal di panti asuhan, kan ada orang tua kok aku dititipin di sini, atau malah seneng hore gitu banyak Iya, temennya. teman-teman saya yang anak-anak Kristen itu nangis di panti asuhan, Bu. Saya malah seneng karena temennya banyak. Ya. Saya yang enggak nangis sendiri, jadi Lagian ada makanan di panti asuhan gitu saya ya. nikmati walaupun makanannya sangat memprihatinkan. Ya. Kalau makan sop itu sop kepala, bukan kepala ayam, kepala kita sendiri-sendiri. Jadi setiap kita di meja makan itu kan sudah ada piring dan sayur. Itu ada buncis 3 potong, wortel 2 potong gitu. Sebelumnya kita baca firman, ada pujian dulu, penyembahan dulu, baru berdoa makan. Nah, dalam waktu seperti itu sambil nyanyi kan kita lihat ke piring. Yang nongol ya kepala kita, ada yang keriting, ada yang lurus rambutnya. Iya, iya. Jadi kalau sekarang anak-anak adikku saya yang diberikan susu dan telur itu adalah suatu perkembangan yang luar biasa, Pak ya, dibandingkan dengan dulu ya. Iya. Pak Suwito waktu pas kerja sebagai tukang bangunan, kuli bangunan ya di Jakarta, itu gimana Pak? Kenapa sampai separah itu keadaannya? Sebenarnya saya bukan hanya kerja kuli bangunan saja, dari pabrik di Bekasi Tambun itu saya udah kerja. Terus mau daftar ke seminari Bethel pun saya enggak punya uang, saya naik Metro Mini Blok M Ciledug. Jadi sampai sekarang hafal Majestic, daerah Majestic, semua itu hafal sampai kebayoran lama ya. Oh makanya kemarin enggak mau naik pesawat ya Pak, nyetir Nggak. aja sudah hafal ya. Bernostalgia maksudnya, Pak. Iya. Iya, Jadi, iya, iya, iya. Saya SMA pun itu sebagai pembantu ya,
keluar dari panti asuhan, saya sekolah. Pokoknya tekad sekolah itu kuat sekali. Jadi meskipun miskin harus sekolah gitu Iya, ya Pak betul. ya. Ada hamba Tuhan dari Magetan, saya ceritakan, saya tinggal di Banjeng, ke Carat itu jauh. Jadi sekolah itu pulang pergi saya jalan kaki, mungkin ada 4 kiloan Pak Pendeta ya. Terus kalau ke gereja pun itu sekitar 4 kilo saya jalan kaki, makanya saya cerita sama hamba Tuhan dari Magetan. Dulu Pak saya kalau kebaktian di Pak Simon, saya pulangnya selalu dikasih ongkos 100 rupiah. Jadi berangkatnya saya jalan kaki, pulangnya saya dikasih ongkos. Jadi sangat-sangat menderita. Ya. Jadi Ya, puji Tuhan. Suatu kesempatan yang baik. Terima kasih Pak Suito sudah hadir bersama dengan kita semua di Anugerah Kongres. Saya jadi seseorang yang bertumbuh seperti menghambakan, memandang bahwa uang, kaya, sukses itu adalah sesuatu yang harus dikejar. It's a goal gitu ya. It's a goal yang harus dikejar. Ya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Bapak Ibu sekalian, ada seorang narasumber lagi yang tidak kalah heboh ya. Yang ketiga. Seseorang yang luar biasa, seorang entrepreneur, seorang pengusaha muda ya. Kebetulan ini Saudara adalah sepupu saya sendiri. Dan saya berbangga akan dia, saya sangat merasa tersanjung sekali mempunyai seorang sepupu atau family yang luar biasa menampilkan Bapak Roni Suprayogi. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, silakan. Oke. Nah, pemirsa di rumah maupun Bapak Ibu sekalian perlu ketahui bahwa Roni Suprayogi ini dia dulu mempunyai kisah yang cukup unik juga ya. Dia dari keluarga yang latar belakang ekonomi rata-rata begitu ya. Tetapi dia mempunyai suatu keinginan untuk bisa berkembang lebih daripada ini ya. Dia pernah mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Melbourne, Australia ya. Dan pada saat dia kuliah pun dia harus sambil bekerja part time ya. Nanti kita akan cerita part time-nya apa gitu. Terus setelah itu dia lulus ya. Nah, ini adalah hasil karya Tuhan. Bagaimana pada saat seseorang mempunyai keinginan ya untuk bisa melakukan lebih, itu Tuhan pasti akan menyertainya ya. Hari ini Pak Roni ini sudah menjadi tim elit platinum dari salah satu perusahaan multi level marketing yang cukup terkenal ya, dan bukan hanya itu saja tapi dia sudah merubah ribuan keluarga yang ada di Indonesia ya. Jadi downline-nya ada ribuan keluarga. Luar biasa luar ya. biasa. Jadi intinya yang kita tampilkan pada hari ini adalah orang-orang yang mempunyai influence. Kemarin kita belajar bahwa mengenai menjadi seorang leader atau pemimpin adalah seseorang yang dapat memberikan influence dan juga arah kepada orang-orang yang dipimpinnya ya. Puji Tuhan. Dan hari ini kita percaya bahwa ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, Ron ingin tahu lebih dalam tentang perjalanan kamu. Saya aja nggak tahu kalau dia menjadi tukang cuci piring, Saudara. Bisa cerita nggak kondisi kamu pada waktu kamu jadi tukang cuci piring di Australia ya? Di Australia. Ya. Jadi waktu SD saya tuh mempunyai keinginan untuk bisa sekolah di luar negeri. Tapi saya tahu persis bahwa keadaan keuangan keluarga itu sama sekali tidak memungkinkan. Ya. Tapi saya tetap aja meskipun saya tahu keluarga nggak mungkin menyekolahkan saya tetap aja mencari segala macam informasi yang ada. Jadi ada sebuah keinginan yang kayaknya nggak tahu dah gimana caranya, pokoknya jalan aja dulu, cari aja dulu. Sampai satu titik di mana ada seseorang anggota keluarga jauh yang memberikan beasiswa kepada saya, dan beasiswa tersebut adalah untuk bisa sekolah di Melbourne di Australia. Namun yang diberikan hanya uang sekolahnya saja. Untuk biaya hidup harus cari sendiri. Singkat kata memang orang tua sempat membiayai sekitar 1-2 tahun pertama, tapi habis itu keadaan keuangan sama sekali tidak memungkinkan. Jadi harus bekerja untuk menyambung hidup di sana. Dan sebagai seorang murid nggak mudah juga untuk bisa cari kerja. Tapi akhirnya dikenalkan oleh seorang teman. Jadi waktu itu kerjanya apa nih?
Kerjanya waktu itu di restoran, cuci piring, cuci piring, buang kotoran, buang sampah, Boleh tahu bersih-bersih. nggak kalau kamu sekali kerja dapat shift itu berapa jam cuci piringnya? Bisa 8 sampai 12 jam. 8 sampai 12 Ya, jam itu kerjanya. berdiri nyuci piring terus? Berdiri cuci piring terus ya. Wow, tangannya nggak melepuh gitu? Ya pakai sarung tangan segala ya. pakai sarung tangan. Saya nggak pernah nyangka kalau cuci piring itu bisa demikian melelahkan, tapi 12 jam benar-benar capek sekali. Oh ya iyalah, 12 jam nyuci piring. Oke, terus kamu kok bisa menjadi seperti hari ini, Ron? Bisa apa peringkatnya tinggi sekali di Waduh. perusahaan MLM itu? Gimana ceritanya? Prosesnya panjang sekali. Saya orangnya sebelum Tuhan berikan sesuatu yang besar, saya diproses dalam 3 hal. Pertama dalam hal keterikatan sama uang, karena sebagai seorang yang teman-temannya rata-rata orang kaya, yang punya mobil luar biasa, punya segala sesuatu yang luar biasa, saya jadi seseorang yang bertumbuh seperti menghambakan, memandang bahwa uang, kaya, sukses itu adalah sesuatu yang harus dikejar. It's a goal gitu ya. It's a goal yang harus dikejar. Ya. Kedua, keterikatan saya adalah terhadap pornografi. Jadi karena again teman-teman saya juga teman-teman yang kaya, yang punya akses terhadap segala-galanya. Jadi begitu terekspos sekali terhadap pornografi itu keterikatannya luar biasa sekali. Dan yang ketiga adalah keterikatan dengan kesombongan. Jadi proses itu nggak gampang, tapi selama 3 tahun itu saya diproses dan begitu sudah bisa melalui prosesnya dan tiba-tiba anugerah Tuhan yang luar biasa. Artinya gini, segala sesuatu yang saya berusaha lakukan dengan kekuatan, dengan kepandaian, pengalaman saya itu nggak ada hasilnya. Tapi begitu Tuhan berikan anugerahnya, itu tiba-tiba hasilnya bisa melimpah ruah begitu luar biasa. Itu yang saya rasakan. Ya. Oke, ya puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita dapat pelajari ini sebelum kita masuk ke perbincangan lebih dalam dengan narasumber. Rupanya hari ini adalah orang-orang yang luar biasa yang pernah mengalami suatu masalah dan mereka nggak menyerah begitu saja, ya. Nah, kami berharap dari talk show ini, saudara Bapak Ibu sekalian akan terinspirasi akan satu hal yang luar biasa. Ada amin ya. Sehingga akhirnya, sebetulnya ketika saya mulai bertobat tuh Pak, ya dulu saya kan bukan dari keluarga Kristen Pak. Ketika saya tingkat 2 kedokteran, kemudian saya baru bertobat. Nah disitulah saya belajar, ya tuh, haus Pak akan kebenaran. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pertanyaan yang kita mau tanyakan kepada Bapak yang terkasih ini, ada satu pertanyaan yang mungkin sama. Kunci bangkit dari keterpurukan. Nah ini mungkin bisa bagikan dulu Pak. Mungkin Bapak dulu pernah terpuruk, pernah sakit, pernah hampir lumpuh. Nah kunci apa yang Bapak atau kiat-kiat apa yang Bapak bisa berikan kepada kami semua tentang how to rise up dari keterpurukan itu? Silakan Pak. Ketika saya tingkat 2 kedokteran, kemudian saya baru bertobat. Nah disitulah saya belajar, ya tuh, haus Pak akan kebenaran. Nah, dulu terus terang Pak, waktu saya masih kecil Pak, itu saya anak yang bandel. Tukang curi, ngebohong Pak, saya rajin nyontek dan seterusnya Pak. Nggak rajin, nggak pernah belajar Pak. Walaupun saya loncat-loncat, ya kan begitu. Nah, dosa itu yang membuat saya akhirnya bertobat Pak. Terus terang kalau saya tanya, Dok kenapa sih bisa bertobat? Suatu hari pernah saya mencuri Pak uang bapak saya. Sehingga ibu saya dimarahi oleh bapak saya. Dipikir belanja kok banyak banget belanjanya.
Bapak saya juga walaupun dokter bukan orang kaya Pak, dokter umum. Sehingga ketika saya bertobat, ya Pak ya, itu yang merubah saya Pak, hidup saya. Ya. Sehingga sebenarnya apa? Firman Tuhan itu belajar saya dari Yesus sebetulnya Pak, kuncinya Pak. Ya kan? Ya sebenarnya kan Yesus itu kan satu, ya sebenarnya nggak ada yang sempurna kecuali Yesus, betul nggak Pak? Ya. Bagaimana kita harus bekerja keras, ya nggak Pak? Pantang menyerah, ya tuh, hikmat, ya nggak Pak? Kasih buah roh yang diubahkan, ya nggak Pak? Dulu dari saya seorang yang, ya maksudnya apa, misalnya kasar, egois, ya nggak Pak? Bagaimana semua dirubah. Sehingga kalau saya melihat kepada balik ke belakang, saya nggak bisa pernah mengerti bagaimana Tuhan merubah hidup saya seperti hari ini Pak. Nah, jadi ketika saya kuliah di kedokteran itu Pak, tahun kedua saya bertobat, nah Tuhan mengubah dengan luar biasa. Sebab saya untuk bertobat itu Pak, itu butuh waktu beberapa tahun. Karena saya, orang tua saya, bapak saya itu gak suka percaya gampang, pakai logika. Jadi saya sebelum bertobat, saya itu sama pendeta tuh, dosen-dosen saat Malang semua tuh, Pak Bobi Tikualu, Pak Peter Wongso, itu saya debatin semua Pak. Waktu saya mau lulus dokter ahli jantung, ya kan Pak. Pada itu Pak, saya sebagai ketua persatuan medis Pak di Perkantas, ya. Kan Bapak tahu Perkantas? Ya. Yaitu persatuan antar mahasiswa di mana misi kita adalah student today, leader tomorrow, Perkantas. Ya nggak Pak? Saya ada 4 divisi, alumni, mahasiswa, siswa dan kedokteran, dokter-dokter Kristen. Saya ketuanya Pak bertahun-tahun. Ya kan? Ya. Kemudian saya sudah keterima ke Belanda untuk sekolah lagi subspesialis Pak. Tapi di masa puncak-puncak saya penampilan ibaratnya, masa depan cerah, saya juga aktif sebagai pelayanan Tuhan. Loh kenapa saya kok didera ini? Saya udah ke dokter keliling-keliling, ke dokter saraf nggak ngerti kenapa saya penyakitnya apa. Tapi akhirnya penyakitnya apa Dok? Nggak ngerti sampai sekarang. Oh. Yang pasti bagian saraf Pak. Karena sampai hari ini Pak, setengah tubuh saya dari sini ke bawah, itu istri saya juga tahu tuh. Kalau saya capek dikit Pak, pegelnya bukan main. Ngentek Pak, orang Jawa. Ini memang sebagai seorang dokter pun Anda menyadari bahwa obat-obatan itu mempunyai keterbatasan dan cenderung mempunyai efek long term yang tidak baik ya? Ya dan tidak Pak, tidak selalu. Oke, bisa jabarkan Kak? Nah ya kan, jadi obat-obatan karena gini, karena nggak tahu penyakitnya Pak, dengan jelas saya udah ke profesor kemana-mana, nggak tahu Pak, ya kan. Nah sampai akhirnya 3 bulan saya bergumur dengan kelemahan-kelemahan tubuh, gitu Pak, dari tangan kaki itu 4-4-nya susah, ya lemah lah ya, gitu. Jadi menjurus secara cepat Pak, pertama dari tangan atas ke kaki, melemah Pak, nggak tahu di mana. Itu ketika saya hampir lulus sebagai dokter spesialis jantung Pak, tahun 98 sampai persis habis kerusuhan. Ya. Saya juga tim relawan waktu itu. Nah, yang saya ingat firman itu adalah ketika saya belajar, gitu Pak, Tuhan nggak pernah kerja saya untuk sesuatu yang mudah Pak, kerja keras. Firman Tuhan udah jelas, nyangkal diri, ikul salib ya nggak. Yang saya ingat firman Tuhan adalah apa? Ayub pasal 2. Gitu, ayat ke-10 dia bilang, apakah kamu hanya mau terima yang baik dari Tuhan dan tidak mau terima yang buruk, ya kan? Dan sampai kan ayat berikutnya, dan Ayub tidak berdosa menghujat Tuhan, ya kan? Jadi dalam kondisi yang tersukar pun atau dalam lembah kehidupan, what's wrong with me ya? What did I do wrong? Apa yang saya selalu salah ya kan? Karena gitu. firman Tuhan memang berkata bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sampai dengan sekarang. Tuhan tidak pernah bilang, mintakanlah mujizat utoyo, ya toh, saya akan jamah kamu, ya. Kan saya tahu ada penumpangan tangan segala. No, nggak bisa Pak. Tapi Tuhan ajar saya bukan seperti itu Pak Daniel. Firman kedua, seperti Rasul Paulus, 3 kali dia minta Tuhan angkat duri dalam dagingku, ya kan? Saya ingat 3 kali saya masuk ICU Pak. 3 kali, tahun 98 sampai 2000. Tapi akhirnya kan bilang apa Rasul Paulus, ya kan? Ya kan? Sudah cukup kasih karunia bagimu. Sebab dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Bangkit dari keterpurukan menurut Dr. Utoyo adalah nomor 1, haus dan lapar akan kebenaran, betul nggak? Ya? Coba kita mau mencari Pak. Betul. Kalau itu start Pak, nggak ada Pak, nggak bisa orang dididik. Yang kedua tentunya perlu bekerja keras nih, karena keuletan ini sangat diperlukan. Iya, no pain no gain Pak, nggak ada usaha Pak. Betul. Dan yang ketiga adalah my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku kata Tuhan bersyukur adalah cukup kepada kamu, walaupun kita mengalami kesusahan. Emosi orang-orang yang kepingin ngejar uang, kepingin ngejar sukses, orang yang nggak punya kerjaan, ibu rumah tangga dan lain macam sebagainya. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya.
aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Nah, sekarang Bapak Ibu pemirsa di rumah, kita mau nanya lagi kepada Pak Suwito Adi. Kalau Bapak, Pak, rahasianya apa, Pak? Untuk bisa bangkit dari keterpurukan tersebut. Karena kita sudah tahu kisah perjalanan hidup Bapak yang dulunya susah, tapi akhirnya sekarang ini Bapak di Lampung punya satu gereja yang kapasitas tempat duduknya 600 orang ya Pak. Nah, itu suatu pencapaian yang luar biasa. Ya, 700 orang, bukan 600 orang. Oh, bukan 600 orang. Oh, 700 orang. Nah, itu rahasianya apa, Pak? Ya, waktu saya jadi koster gereja di salah satu gereja di Jakarta, saya ngajar sekolah minggu juga, dan saya punya teman, istri saya ini, mantan pacar saya ini kuliah di kedokteran UI juga. Sekarang dampak yang dari proses demi proses itu, puji Tuhan di kampung saya juga salah satu pamong, terus di Palang Merah saya pernah jadi kepala markas Palang Merah Kabupaten. Nah, sekarang saya masih di Palang Merah jadi ketua 4, ketua 1 itu wakil bupati Tulang Bawang, dan ketua pemuda, semua saya jalani, semuanya itu karena kasih anugerah Tuhan saja. Amin. Jadi saya kecil enggak punya cita-cita jadi pendeta karena saya susah ngomong. Jadi Dulu susah ngomong, iya, gagap sampai maksudnya, sekarang pun seperti anak saya yang kecil, Pak, susah ngomong sekarang. Kami dengar waktu itu daerah kan ini namanya daerah transmigrasi. Nah, zaman Orde Baru kalau daerah transmigrasi itu begitu susah, Pak ya. Waktu itu Bapak belum tinggal ke sana juga kan? Belum. Bapak bisa ceritakan sedikit nggak? Menurut orang-orang daerah itu seperti apa dulu sampai begitu banyak istilahnya orang banyak penjahat-penjahat tinggal di sana gitu? Silakan. Iya. Sampai sekarang kalau saudara nonton tayangan televisi seringkali muncul tulang bawang atau mesuji. Nah, Mesuji Ya. itu loh, ya di sana itu. Mesuji itu pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang yang seringkali terjadi kerusuhan, perkelahian antar kelompok yang menelan korban. Memang daerah-daerah yang keras. Nah, tapi satu hal yang saya dapatkan dari Tuhan, bahwa saya harus di situ untuk menjadi berkat dengan istri saya. Jadi memang daerah. Sampai sekarang pun depan rumah saya itu belum ada jalan batu, belum diaspal juga. Jadi ya, tapi sudah ada bank, sudah ruko-ruko perkembangannya cukup. Dan lumayan. dulu ada satu serangan seperti tulah gitu Pak. Iya. Kalau saya dengar seperti apa yang terjadi di Mesir, tulah belalang. Belalang, iya. Sehingga banyak orang-orang jahat itu kemudian meninggalkan daerah itu, Bapak bisa ceritakan? Jadi 97 itu terjadi tulah belalang pelahap. Jadi setiap petani yang nanam jagung, padi di sana padi tada hujan, padi gogo itu 1 hektar 5 menit sudah habis karena saking banyaknya belalang. Nah, akhirnya masyarakat di sana beralih nanam pohon karet karena tidak terserang belalang. Tapi puji Tuhan sekarang perekonomian di kabupaten kami sudah mulai meningkat, naik. Jadi istilahnya Tuhan mengizinkan segala sesuatu karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik ya. Puji Tuhan. Nah, ini kembali kepada Roni. Ya. Nah, kalau Roni bagaimana Ron? Rahasia kamu sehingga bisa bangkit dari semua keterpurukan itu dan kemudian meraih keberhasilan sampai dengan hari ini? Kalau buat saya sendiri, saya nggak pernah punya cita-cita untuk bekerja di perusahaan MLM. Karena pandangan saya itu MLM bukan sesuatu bisnis yang benar. Ini secara stereotip bahwa Secara orang pikir stereotip. bahwa MLM itu istilahnya merugikan banyak orang. Iya. Emang waktu itu kamu pengangguran kok harus masuk ke MLM? Benar, nggak ada kerjaan. Gak ada pekerjaan? Karena dari luar negeri sudah kerja sekitar 3-4 tahun, nabung cukup banyak dengan ambisi yang besar, mau berbisnis, investasi di bisnis sendiri, 7 bulan bisnisnya bangkrut. Jadi sudah uang yang kita investasikan hilang, saya kena gugatan senilai 17 juta dolar waktu itu. Berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 15 miliar? Mungkin kurang lebih sekitar 15 miliar 17 rupiah. juta saja, dolar. Ya, nah terus kemudian? Nah, kan saya merasa bahwa ini yang salah bukan saya, tapi kenapa kok kena imbasnya. Jadi saya berpikir udahlah nggak
nggak usah digubris, diemin aja. Mungkin kalau Pak pas nanti bisa kabur aja istilahnya gitu. Tapi satu titik di mana ada desire yang Tuhan, ada suatu keinginan yang besar yang Tuhan tanamkan bahwa sangat kuat sekali. Tuhan katakan bahwa kamu ini harus bereskan, harus bereskan. Jadi karena saya bicara dengan istri, kita sepakat, kita hadapi tuntutan tersebut. Akhirnya kita menerima anugerah kasih karena yang begitu luar biasa. Dari 17 juta dolar itu, akhirnya kita hanya berhasil menyelesaikan ya sekitar, saya nggak ingat 18.000 atau 20.000 dolar akhirnya. Sekitar 150 juta. Iya. Ya. Jadi 17 miliar dibayar hanya dengan 150 juta itu pun sudah lunas. Dianggap lunas sama Ini sekali. mujizat loh Bapak Ibu sekalian, Iya. betul nggak? Kita berikan dulu kemuliaan pada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pak, saya koreksi. Ya. 17 dolar bukan 100 miliar, Pak. 170 miliar. 170 Ya, miliar. kan kalau dolar Wow. sekarang 12.000 loh, Pak. Ya. Ya, kalau zaman uang sekarang ya, tapi itu dolar New Zealand ya. Dari New Zealand waktu mungkin sekitar 5.000 6.000 dolar kali ya. Ya, Ya. masih terbanyak tapi anyway ya. Sekitar berapa? Sekitar 50 M lebih ya at least ya. Wow, tepuk tangan yang keras dong. Ya. Iya. Oke. Jadi, nah, kunci but- keberhasilanmu. Ya, jadi kunci keberhasilan adalah yang saya temukan adalah dalam bisnis ini di dalam MLM emosinya itu banyak banget. Emosi orang-orang yang kepingin ngejar uang, kepingin ngejar sukses, orang yang nggak punya kerjaan, ibu rumah tangga dan lain macam sebagainya. Dan saya perhatikan bahwa setiap kesulitan yang dihadapi, saya nggak ngajarkan 3 hal. Pertama adalah fokusnya itu harus kepada Tuhan. Karena kalau kita fokus kepada diri sendiri, seringkali kita jadi marah, jadi kecewa, dan juga jadi putus asa. Nah ini loh Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian bisa terapkan hal yang luar biasa ini kepada kampung saudara. Yang mana belum tentu semua orang adalah orang-orang Kristen misalnya. Tapi kita percaya bahwa nilai kebenaran firman Tuhan itu hidup dan untuk relevan bagi semua jenis kehidupan. Ada amin kan? Amin. Ya silakan. Ya. Ya. Jadi pada saat kita fokus ke Tuhan, kita tahu bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu Yes. untuk kebaikan kita. Ya, ya. Dan yang ketiga adalah, saya katakan jangan pernah bersandar terhadap pengertian kita sendiri. Karena kita tuh sebagai manusia mempunyai keterbatasan dalam segala-galanya. Sampai dengan hari ini sudah berapa tahun nih di MLM berarti? Saya fokus 100% di MLM mulai tahun 2009. Dan ada berapa puluh orang yang dipimpin? Kita bicara mengenai leadership. Ya. Dari leadershipnya itu saya memimpin sekitar, jadi gini, ada yang tier 1 itu saya hanya sekitar kepada 5 orang. Ya. Dari 5 ke lingkar keduanya adalah sekitar 80 orang. Dari 80 ada sekitar 300 orang. Dari 300 orang itu mereka nyebar ke sekitar mungkin ada bisa sekitar 5.000 6.000 orang. Satu orang saudara memberikan pengaruh kepada 5.000 orang. Amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, pencapaiannya apa yang sudah kamu lakukan sampai dapat gelar tim elit platinum? Jadi sebagai seorang tim elit platinum, minimum omset yang bisa kita putarkan di dalam grup kita itu minimum adalah sekitar 5 miliar per bulannya. Tapi kalau kita secara grup omset keseluruhan sekitar mendekati 40 miliar per bulan saat ini. Ya. Saudara sekalian sebagai anak raja, saudara, tugas kita adalah mengerti identitas kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nah ada pertanyaan yang mungkin nanti ini Ya. bisa sebagai supaya Bapak Ibu sekalian tahu bahwa benar dijawab kok ya.
Dari Pendeta Arni Saluku, Nias. Pertanyaan kepada Pak Suwito, apa saja tantangan menjadi seorang gembala di tempat pelayanan Bapak? Nah ini mungkin di sana kurang berkembang Pak, sehingga di sini kok bisa gerejanya di makeover oleh Yayasan Anugerah dengan kapasitas tempat duduk 700 orang. Ya silakan. Saya kira kalau tantangan hampir sama gereja di seluruh Indonesia dan di negara lain. Waktu gereja saya yang pertama itu, saya jadi ketua pemuda, depan gereja lama itu ada gudang toko bangunan, Ya. dan kalau bongkar muat itu sekitar 10, 20 sampai 30 orang. Jadi koakin yang samping saya itu sumurnya tidak ada airnya kalau kemarau. Sumur saya di gereja itu 6 meter tapi airnya banyak. Jadi saya sediakan keran di situ, dan ini kebanyakan orang Bali, suku Bali di RK 7, saya RK 1 di kampung itu, RW. Jadi mereka katakan, "Om, kalau di sini tidak boleh, cari lokasi tempat saya." Akhirnya kami bangun sana, dan mereka semua tanda tangan sampai belangku saya penuh. Itu tantangan. Kita tetap harus kuat menghadapi seperti itu. Ini adalah suatu pengalaman yang bagi saya pribadi adalah menyenangkan, saudara. Ya, memang dalam satu sisi kami sebagai satu yayasan yang membantu. Tetapi saya selama proses pembangunan itu kalau saya nggak salah 6 bulan ya Pak ya. Iya. Saya tidak tersirat satu kali pun dalam perbincangan saya bersama dengan dia ini bahwa orang satu ini nggak mempunyai mentalitas minta-minta, saudara. Tidak mempunyai niatan untuk merugikan kami, saudara. Sangat menyenangkan sekali. Ada beberapa gereja yang saya rasa tidak perlu saya sebutkan namanya, yang seperti Pak Suwito yang ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Ada pengalaman-pengalaman dengan gereja-gereja itu sangat senang sekali bekerja dengan mereka, karena orangnya tidak mempunyai mentalitas minta-minta. Kemudian yang kedua, istilahnya kalaupun ada masalah di lapangan, istilahnya mereka akan selalu berusaha untuk cari jalan keluar. Di antaranya adalah yang paling impresif, salah satunya adalah Pak Suwito bahkan memberikan masukan saya, "Pak, Bapak kalau mau saya bisa ajarkan kepada pendeta-pendeta yang lain bagaimana caranya membuat batako sehingga tidak perlu beli." Gitu ya. Jadi Nah, itu bisa menekan biaya. menekan biaya sekali Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Silakan Pak. Iya, jadi seperti diceritakan Pak Daniel, waktu kami bangun dan 0 bata itu sudah tidak punya dana, saya ajak jemaat berdoa. Saya sampai sekarang bikin proposal tidak ngerti loh Pak. Makanya beliau tadi sampaikan, saya tidak pernah minta-minta ke teman, ke rekan, dan lain sebagainya. Nah, saya dengan istri saya waktu itu saya berdoa, istri saya bilang, "Pak, ada yang mau Tuhan kasih apa itu? Cek 200 juta. Oh, untung cek Pak. Iya, Turun dari kalau surga uang- Pak. Kalau uang recehan Masa, sepertinya Pak. perlu ketemu Pak ini Utoyo. Iya. Jadi waktu itu kami kan memang dekat dengan Pak Bupati. Jadi sudah dibuatkan ini Pak ya? Waktu dapat itu ya? penglihatan. Iya. Dapat penglihatan? Iya. Oke. Terus saya pikir Pak Bupati lah yang ngasih saya 200 juta toh. Ternyata dari Anugerah Ministry. You know? Jadi apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah dipikirkan jemaat, saya hanya ngajak jemaat, kita tidak punya kemampuan finansial. Persembahan tiap minggu itu dari pelayanan pertama saya itu 14.000, 12.000, sampai sekarang 250, 300, itu pun saya tidak ambil sama sekali. Untuk kas semua, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami bangun gereja itu cukup luar biasa. Saya waktu itu kan gini Pak, tinggal di Pastori, saya dengan istri saya berpikir begini, "Dek, masa kita tinggal di Pastori fasilitas gereja terus? Ya, apa salahnya kita punya rumah sendiri?" Akhirnya saya beli kaplingan, itu pun pinjam uang di bank karena istri saya pegawai negeri, harga 40 juta. Nah setelah itu Pak Daniel tanya, "Pak punya apa?" "Saya punya kaplingan Pak, kalau dijual aku berapa?" 127 juta. Jadi untuk kap sama itu 126 juta, jadi untung 1 juta. Istilahnya inilah. Jadi Bapak taburkan kaplingannya Iya. itu. Terus waktu bangun lagi kan biasanya bangun itu pasti bengkak. Dan saya tidak cerita sama Pak Daniel, "Pak ini bengkak Pak." Saya tidak pernah cerita seperti itu. Saya waktu itu dikasih motor, terus tukang minta kasbon 10 juta. Jadi saya tidak punya duit. Terus Tuhan bilang lagi sama saya, "Kamu punya apa? Motor." Ya sudah, motor saya jual. Padahal hobinya, Ya kemana-mana ke Jakarta naik sama motor motor. kan. Jadi walaupun dia ini punya mobil, hobi dia adalah naik motor.
Dia Nah, berkata, motor Pak, kesayangannya ditaburkan. Iya, itu saya platnya aja 74 kali Pak. Iya, Jadi iya. BE 777 karena Iya. saya suka motor itu karena itu pemberian Tuhan. Dan kita itu berikan harus- dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Untuk Pak Dokter. Ya, ada seorang hamba Tuhan bernama Bapak Pendeta Stephen dari Jakarta menanyakan, Pak, bagaimana ngatur pekerjaan, keluarga, dan pelayanan? Gini loh, kan susah banget, apalagi kalau ada pasien jam 2, jam 3 pagi, suster nelpon, ini harus on call. Sebetulnya gampang Pak. Ya, gampang Semua Pak. itu gampang Pak, jangan Gampang. dipersulit. Kita pendeta aja susah kok, Bapak gampang gimana sih? Silakan Pak. Pak, Gitu aja kok repot gitu ya ya. gitu kok repot ya Gus Dur. Aku rapopo, Pak. Itu rapopo. Oh itu betul Pak, saya belajar dari Gus Dur, salah satu favorit saya termasuk Jokowi Pak. Ya, ya. Sebetulnya gini Pak, kita pasti sibuk. Kalau kita ingin habiskan sebenarnya kita pertanyaan sebetulnya. Sesibuk itu sebetulnya maunya kita atau maunya Tuhan sih sebetulnya gitu. Pak, kuncinya adalah diri sendiri, harus bisa Pak. Ya, memang ada limitasi tertentu. Misalnya Bapak sebagai hamba Tuhan, saya sebagai dokter. Dokter pakai tadi pagi. Saya mau tidur sama istri, emergency Pak. Pak, emergency tidak bisa ditolak. Tapi pekerjaan yang rutin Pak, bisa. Misalnya begini, saya dokter Pak, kalau kita mau terima pasien misalnya 1 hari 50, ya saya 1 hari butuh 36 jam, betul nggak Pak? Iya. Tapi bisa nggak sebetulnya? Bisa Pak. Kalau kita mau ngatur nih Pak, sibuk kayak apa? Dok, saya hanya mau kerja 1 minggu 5 hari, bisa nggak? Bisa dong. Bisa dong, saya ngatur Pak. Iya. Saya bisa atur diri kita Pak. Jadi bicara masalah prioritas ya. ini. Prioritas Pak sebetulnya. Cuman seringkali tadi Pak, ya kita nih yang comfort zone-nya itu Ya. Pak mau nggak? Kan begini Pak, kalau kita seakan tanda petik Pak. Kalau saya kerjanya 1 hari 12 jam, saya mungkin dapat katakanlah 10.000 Pak. Kalau saya kerjanya lebih sedikit, nanti saya dapat 5.000 dong. Ya, nah ini Kita kan mau berarti nggak dapat 5.000 itu semakin sebetulnya? banyak kerja kan hasil Iya. income-nya juga semakin banyak. Pasti gitu. banyak, Ya. betul Pak. Tetapi apakah kita butuh 10.000 Pak untuk hidup itu? Tadi tergantung kita priority mau jadi konglomerat super kaya atau tidak, betul nggak Pak? Pertanyaan dari Bonis dari Sulawesi Tengah, UI Tubuh kepada Bapak Roni, bagaimana caranya atur ribuan anggota itu supaya bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing dan bagaimana Bapak mengajar karakter kepada mereka? Terima kasih, silakan. Kalau kita mau pelajari Jesus leadership, Jesus mulai bergerak dengan ada 3 murid utama, benar ya? Yang akhirnya dia punya 12, yang akhirnya ada 70. Jadi itu tujuannya adalah untuk membantu agar pengaruhnya, pengajaran dan juga memonitornya menjadi lebih mudah. Karena 1 melawan 5.000 nggak mungkin. Jadi harus ada pemimpin-pemimpin baru yang dibangkitkan. Dibangkitkan, Ya. Tidak ada pilihan lain ya. Nggak ada pilihan lain. Jadi kita harus siap untuk meng-grooming mereka, membina mereka, raising mereka. Membina mereka untuk menjadi sosok seperti leadership yang kita miliki. Nah, ini satu pelajaran yang berharga Daniel ya, karena kebanyakan hamba Tuhan, apalagi mohon maaf kalau cara berpikirnya sudah sudah di zaman dulu gitu, mereka akan one man show, semua dilakukan sendiri. Nah, kalau semua dilakukan sendiri, jemaat kita tidak akan pernah bertumbuh lebih besar dari apa yang sekarang ada ya, karena setiap manusia mempunyai keterbatasan. Tetapi kalau hamba-hamba Tuhan mau dan bersedia untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin-pemimpin yang masih muda, mau mementorkan anak-anak yang masih muda itu supaya bisa bangkit menjadi pemimpin, percayalah bahwa gereja Bapak Ibu pun bisa menjadi jemaatnya ribuan orang. Amin. Kita lihat satu ayat firman Tuhan Bapak Ibu sekalian dan juga setiap pemirsa yang ada di rumah. Mari kita lihat Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling mereka, semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu lelaki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5 yang terakhir ini saudara. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu.
dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus, termasuk setiap pemirsa yang ada di rumah. Firman Tuhan sudah berkata kepada kita, destinasi kita adalah surga. Amin. Amin. Karena kita adalah anak-anak surga. Dan karena engkau dan anak-anak surga, DNA saudara atau sel yang membentuk diri saudara, itu dikatakan dalam firman Tuhan, kamu akan menjadi terang. Sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Walaupun di ayat 2 dikatakan kegelapan menutupi kamu. Katakan kegelapan menutupi. Ini berbicara masalah kehidupan, berbicara masalah tantangan, kemiskinan, termasuk kemalasan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, setiap orang hidup pasti ada rasa malasnya. Cuman kalau kita mau terus mengentertain, mengizinkan kemalasan itu menguasai kita, maka saya percaya kita nggak akan bisa menjadi orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan memberikan satu free will atau kehendak bebas. Saudara, Pak Darmadi tadi malam mengatakan bahwa ada kehendak bebas. Kehendak bebas ini yang istilahnya pada waktu kita bekerja melayani Tuhan, melayani orang-orang yang dicinta oleh Tuhan, saudara. Bukan hanya saudara dan saya yang dicinta oleh Tuhan. Termasuk jemaat, termasuk pemirsa yang ada di rumah. Engkau dicinta oleh Tuhan. Engkau dicinta oleh Tuhan. Dan pada waktu kita melayani orang-orang yang dicinta oleh Tuhan, saudara. Dengan sukarela, bukan dengan menggerutu, bukan dengan sumpah serapah, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan suatu sukacita mengatakan terangku bangkit. Dan di sini dikatakan walaupun kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi semua bangsa, walaupun kegagalan demi kegagalan, walaupun sakit penyakit itu harus dilalui. Tetapi ayat 4 berkata, angkat mukamu. Angkat saudara, ini mengangkat muka ini berbicara mengenai orang yang mempunyai confident atau keyakinan yang sangat tinggi. Saudara sekalian sebagai anak raja, saudara. Tugas kita adalah mengerti identitas kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima identitas ini saudara, terima. Pemirsa di rumah terima. Engkau adalah anak raja, engkau bukan anak pecundang. Engkau bukan anak haram, tetapi engkau adalah anak raja. Angkat mukamu, lihat sekelilingmu. Dan pada waktu itu firman Tuhan mengatakan, bukan karena kuat dan gagahmu, seperti kata para narasumber hari ini yang luar biasa. Mereka mengatakan, intinya yang saya dapat katakan adalah grace, kasih karunia Tuhan. Bukan atas apa yang aku sanggup kerjakan. Memang betul kita perlu bekerja keras. Memang betul kita perlu sekolah. Memang betul aku harus cuci piring. Memang betul aku harus jadi tukang listrik. Memang betul aku harus dimarahi oleh jemaat kadang-kadang. Memang betul melayani orang kadang-kadang yang dilayani nggak pernah terima kasih kepada kita. Betul nggak? Semakin dilayani mereka nggak terima kasih kepada kita. Memang betul anak yang sudah dibesarkan nggak berterima kasih kepada orang tuanya, malah kurang ajar. Memang betul saudara. Tetapi firman Tuhan menubuatkan kepada kehidupan Bapak Ibu sekalian, termasuk engkau yang di rumah. Dikatakan engkau akan heran dan berseri-seri karena kelimpahan daripada seberang laut akan beralih kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Ini terima saudara. Satu janji Tuhan yang sangat besar. Satu kelimpahan, katakan kelimpahan. Katakan kemakmuran. Dan pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian, kalau kelimpahan datang, fungsinya apa? Apakah untuk beli rumah baru lagi, beli motor baru lagi, atau beli mobil, dan semua-semuanya? Apakah itu saudara? Saya berkata tidak. Tetapi kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk membangun kehidupan. Saya tulis dalam Twitter saya beberapa hari yang lalu. Bisnis kamu apa? Bisnis saya adalah membangun kehidupan. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News yang ada di rumah. Kau lawat mereka. Tuhan, di dalam segala macam keterpurukan, aku perintahkan engkau pemirsa sekalian, bangkit daripada keterpurukan. Bukan dengan kuat dan gagahmu, tetapi karena roh Tuhan yang ada dalam dirimu itu lebih besar daripada segala macam roh-roh dan kekuatan apapun juga yang ada dalam kehidupan saudara. Terima. Terima kasih karunia, dan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, terima. Jangan mau kalah dengan kemiskinan. Jangan mau kalah dengan segala macam yang kau harus taklukkan. Karena engkau di dalam kehidupanmu Tuhan berkata, engkau akan menguasai bumi ini. Terima Bapak Ibu Saudara, terima. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Bersama dengan kami, katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Ya. Hanya untuk menemui pemirsa di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama suami saya Daniel Hendrata, dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu cek ke website kami. Terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan kepada kami. Website kami ada di www.anugrah.net. Terima kasih,
Tuhan Yesus memberkati.